warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Medan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada siang hari ini kita bersyukur dipertemukan dengan keadaan sehat, kuat untuk siang hari ini. Acara yang akan kita ikuti bersama adalah penyampaian materi dari Ibu Nova, yang adalah susunan acara siang hari ini adalah 1 pembukaan, 2 doa, 3 sambutan, dan 4 penyampaian materi aksi nyata. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita memasuki acara yang kedua adalah doa. Kita berdiri, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu Guru diperkenan dan Guru kembali. Masuki acara yang ketiga adalah sambutan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Medan, silakan waktu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita sudah berkumpul bersama dalam rangka penyampaian aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh beliau Ibu Nova dari SPD. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kita karyawan, juga punya Ibu Nova atas partisipasi oleh semuanya hingga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan jejak Nova dalam mengikuti kegiatan seleksi calon guru penggerak dapat diikuti oleh Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 9 nanti bisa lolos semuanya dan nanti bisa mengikuti jejak Nova. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan calon guru penggerak di pendidikan, terutama di Kabupaten Karanganyar, memang sangat diperlukan. Tujuannya agar pendidikan, mutu pendidikan di Kabupaten Karanganyar dapat terdongkrak dengan adanya banyaknya guru penggerak yang akan bisa menggerakkan semua komponen atau stakeholder yang terlibat di dunia ini. Terlebih pada hari ini, Bu Nova sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan dan sampai saatnya menyampaikan aksi nyata beliau. Mohon nanti bisa diikuti dengan baik dan berikutnya dapat kita ikuti, dapat kita terapkan juga di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang budaya positif yang di dalamnya merupakan salah satu tema di modul calon guru penggerak berkaitan erat dengan ilmu merdeka. Tidak lepas dari tokoh pendidikan kita
yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan hal ini jauh sebelumnya, sebelum masa-masa. Dan salah satu semboyan beliau yang sampai sekarang kita jadikan ikon di bidang pendidikan adalah Inarso Sunggulojo Ingmah Yomanuraso Subduri. Semboyan beliau ini sangat pas sekali dengan misi Kurikulum Merdeka, khususnya proyek pelajar akademik. Marilah kita sebagai praktisi pendidikan dan secara langsung terjun mendidik dunia pendidikan, kita berusaha untuk menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara tadi dalam rangka mendidik putra putri kita dengan prinsip yang telah disampaikan. Inarso Sunggulojo artinya kita harus bisa menjadi contoh teladan. Kalau di sekolah menjadi contoh teladan bagi siswa kita, sementara kalau di masyarakat kita juga menjadi contoh hidup di masyarakat. Ingmah Yomanuraso kita bisa menggerakkan, mengajak, memberi semangat bersama-sama untuk bergerak, bersama-sama untuk maju, bersama-sama untuk berubah menjadi yang lebih baik. Bersama-sama. Di sini ada kunci bersama. Yang terakhir, tujuh Anda. Setelah kita bersama-sama mengajar, juga saatnya siswa kita dorong dari belakang. Kita mendorong dari belakang supaya anak kita melesat dengan cita-citanya, melesat dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu kodrat manusia mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk untuk para siswa tersebut. Makanya dalam hal ini kita selaku guru tidak saatnya lagi untuk menuntut siswa-siswi kita, menuntut untuk mendapatkan nilai tertentu, menuntut untuk bisa melakukan sesuatu, menuntut untuk menjadi sesuatu, tetapi sebagai guru kita dituntut untuk menuntut potensi kodrat dari siswa-siswi kita, apa kita cari, setelah itu kita tuntut sesuai dengan potensi tersebut. Sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan apa yang ada, potensi yang ada pada siswa-siswi kita bisa tumbuh dan berkembang semaksimalnya. Ini akan membawa dampak kebaikan untuk masa depan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan karakter sebagaimana salah satu tema saat ini adalah berbudaya positif, tidak lepas dari proyek pelajar Pancasila yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
dibagi atau diuraikan menjadi 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Anak-anak kita melalui proyek P3 profil pelajar Pancasila kita bawa untuk sebagai sarana mengamankan 6 karakter. Maka di kurikulum kita yang sudah kita laksanakan ini, kegiatan proyek pelajar Pancasila diberi kuota waktu 20% dari jam kerja. Maksudnya apa? Maksudnya supaya proyek pelajaran Pancasila ini benar-benar dapat kita laksanakan dan akhirnya benar-benar dapat memperoleh hasil sesuai yang kita inginkan, yaitu dengan tertanamnya 6 karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan aksi nyata, memang salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka itu lebih menekankan kepada aksi nyata. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan baik oleh siswa maupun oleh kita pelaku. Dan kaitannya dengan aksi nyata itu memang kita tidak boleh lepas dari 4 hal. Yang pertama tentang peristiwa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dan ternyata harus ada peristiwanya. Yang kedua, ada yang kita rasakan setelah terjadi peristiwa, apa yang kita rasakan. Setelah itu pembelajaran apa yang kita dapat ambil dari peristiwa, ada pembelajaran di sana. Dan terakhir baru apa yang dapat kita lakukan dari pelajaran pembelajaran tadi, kita mau melakukan apa, kita kerjakan dalam bentuk apa. Kalau 4 hal tadi sudah kita pahami betul, maka untuk melaksanakan aksi nyata mungkin tidak ada yang merasa kesulitan. Paling kadang-kadang kita terkendala dengan keterbatasan waktu. Tetapi apabila kita bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, saya yakin dengan kemauan keras, aksi nyata juga dapat kita laksanakan. Ini juga bisa dibuktikan oleh Bu Nova, meskipun banyak kegiatan baik di sekolah maupun kegiatan di rumah, tetapi tetap bisa melaksanakan kegiatan aksinya. Sekali lagi, tergantung kita sendiri bagaimana kita bisa mengatur waktu, mengatur tenaga juga. Juga mungkin kadang-kadang memerlukan biaya juga mengatur keuangan. Di saat waktu kita pisahkan mana yang perlu kita prioritaskan. Tenaga kita bisa membagi waktu kapan kita harus istirahat, termasuk pendanaan bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas kita, khususnya dalam menghadapi atau melaksanakan kurikulum. Yang berikutnya untuk kepada Mbak Nova, mudah-mudahan aksi nyata ini tidak merupakan aksi nyata yang terakhir, tetapi merupakan awal dari terlaksananya aksi nyata berikutnya. Hingga nanti dengan usaha panjenengan, dengan dukungan dari teman-teman, nanti suatu saat nanti waktunya selesai CDC, teman-teman dapat lulus sebagai guru penggerak dengan predikat sangat memuaskan. Allahumma. Dan bagi Bapak Ibu yang lain, seperti saya sampaikan di depan,
marilah kita ikuti jejak-jejak positif dari teman-teman kita yang sudah berhasil. Kita ikuti, semoga semuanya nanti pada waktunya kita sama-sama menjadi bagian dari keluarga besar guru penggerak Indonesia. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila mana banyak kesalahan dalam saya menyampaikan nanti dapat dikoreksi dan dibetulkan. Dan terakhir sekali lagi terima kasih, tetap semangat, kita menuju ke depan yang lebih baik. Akhirnya bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepala sekolah SD yang menjaga sambutan kata-kata kebijaksanaan dan juga semangat buat kami semuanya. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi aksi nyata oleh Ibu Nova Anggraini SPP. Waktu selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah tidak hujan. Pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam acara mengikuti pembahasan modul 1.4 budaya positif bersama saya Nova Anggraini dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar kelas 023. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Guru mohon izin saya berada di depan bisa kita bisa sharing bersama hari ini mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perubahan paradigma dalam pendidikan. Dalam membangun budaya positif, sekolah hendaknya menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, menciptakan pendidikan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Stephen R. Covey tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku kita dahulu. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara kita melihat dunia pastinya ya. Kemudian ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi apabila kita akan melakukan perubahan baik diri sendiri maupun lingkungan kita, maka akan kita ubah diri kita terlebih dahulu. Adapun perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ada ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu persatu ya. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu
atau usaha untuk mengontrol siswa. Dalam jangka waktu tertentu, ada kemungkinan siswa akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru yang melakukan sesuatu. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, ya, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi kita tidak menghakimi anak untuk anak itu merasa bersalah, sehingga itu akan meluluhkan karakter dia menjadi anak yang pemberani. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jadi, karena anak merasa dipaksa untuk melakukan seperti apa yang orang tua suruh gitu. Nah, sekarang di sini ada tabel perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon itu, contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu harapan kita. Biasanya kita di sebuah lingkup atau perhimpunan, orang itu harus sama seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia di sekitar kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan gitu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, modelnya berpikir itu menang dengan menang. Nah, nanti pada tahapan ini kita akan belajar tentang disiplin positif dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Pertama, di kolom yang sebelah kiri ini ada makna disiplin. Makna disiplin ini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Berarti berkonotasi disiplin diri, ya, dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi apa yang kita lakukan merupakan kedisiplinan diri kita, berarti itu sudah sama dengan kita menghargai apa yang kita lakukan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus taat, harus patuh terhadap aturan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, apabila kita memaknai disiplin tadi, budaya disiplin, berarti kita sudah melakukan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal ini lintas bahasa, suku, agama, ras, ya tentunya, dan latar belakang. Seperti yang disampaikan dari Dr. William Glasser tadi pada teori kontrol,
yaitu sikap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu disiplin diri. Menurut Dian Gosen tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal sebagai P3 atau profil pelajar Pancasila, di mana sudah tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samidi, ada 6 P3 atau profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia itu ada teorinya, ya. Salah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Ini merupakan motivasi dari luar eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila nanti saya melakukan disiplin positif itu tadi. Kembali ke makna disiplin tadi. Jadi apabila sudah melakukan tindakan hal positif, berarti otomatis sudah menghargai diri sendiri dan akan memotivasi eksternal. Secara otomatis akan menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan kemudahan. Apa yang dimaksud tujuan disiplin positif? Untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sekarang kita junjung P3 ya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum ini tadi kita sudah mengetahui dari motivasi, kemudian dari teori motivasi yang sudah kita lakukan untuk menghargai diri sendiri, contohnya melakukan kegiatan disiplin itu tadi, langsung kita sudah secara otomatis nilai-nilai kebajikan universal itu sudah ada pada diri kita, yaitu kita menghargai diri sendiri. Nah, untuk melakukan disiplin positif secara terus-menerus, otomatis jika kita berhadapan dengan siswa, kita juga harus membentuk keyakinan kelas dan memberikan penguatan kepada siswa. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kalau misalnya di kelas saya itu keyakinan kelas, anak harus berdiskusi membentuk keyakinan kelas yang mana untuk kedepannya anak mengingat dan mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan mereka sebelum pembelajaran dilaksanakan. Adapun hal yang dilakukan untuk kesepakatan kelas itu biasanya kalimat yang dipahami anak itu lebih efektif, sehingga kalimat yang dipakai juga bisa mengingatkan anak untuk mengingat apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, begitu. Kemudian hendaknya keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Semua anggota kelas, siswa dan sekolah umumnya ya, ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat atau berdiskusi. Untuk pembentukan keyakinan kelas, biasanya kita lakukan di dalam kelas masing-masing menggunakan kalimat yang positif. Contohnya sebelumnya kita menggunakan bahasa-bahasa dengan kalimat yang konotasi ya. Contoh, jangan berlari di kelas, akan jatuh. Jangan gaduh di kelas. Nah itu hendaknya kita ubah dengan bahasa yang atau kalimat yang lebih positif. Contoh, berjalanlah dengan baik atau berbicara dengan sopan tanpa
gadul gitu. Mengapa tidak peraturan kelas atau mengapa kok harus keyakinan kelas yang dibentuk? Karena ini tadi kembali ke makna disiplin untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, tujuan positif, disiplin positif ya, agar kembali ke nilai-nilai kebajikan universal yang bermuara ke P3K atau profil pelajar Pancasila. Kalau digambarkan seperti ini, apabila kita melakukan atau membuat peraturan kelas dalam lingkup kecil di kelas, itu anak akan termotivasi dan akhirnya menjadi keyakinan dalam diri anak dan membuat menjadi lebih luas, yaitu menjadi keyakinan kelas. Apabila dari keyakinan kelas itu anak sudah siap, sudah mantap dengan keyakinan yang dia yakini, maka akan menjadi lingkungan yang positif, bisa berdampak ke budaya positif, yaitu budaya di sekolah tentunya. Yang mana keyakinan kelas, kalau di sini Bapak Ibu, kalau bisa dilihat, menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu yang seperti apa? Apakah yang di sebelah kiri atau yang kanan? Kalau yang di sebelah kiri ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, atau bisa biasanya 4S, 5S gitu, ya, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib, gitu, disiplin, gitu ya. Kalau yang sebelah kanan kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang saling belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau di sini menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu yang sebelah kiri atau kanan ya? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas biasanya anak-anak setiap pagi kita hafalkan atau kita baca keyakinan kelas agar dalam satu hari itu anak melaksanakan keyakinan kelas dia di dalam kelas untuk memberikan budaya positifnya keluar begitu. Kesepakatan kelas ya, yang menurut saya ini yang kesepakatan kelas yang sebelah kiri gitu. Jadi anak sudah yakin bahwa masuk ke kelas itu dia harus disiplin dengan cara datang tepat waktu, mengucapkan salam, gitu ya, menjaga kebersihan. Ini tabel ada ternyata dalam membuat keyakinan kelas itu bisa kita menggunakan tabel T dan Y. Tabel T dan Y itu bisa seperti ini contohnya tabel Y itu ada terdengar, berperilaku dan terlihat. Kalau terdengar biasanya satu orang itu berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bareng-bareng bersama-sama. Mari kita angkut buku ini ke perpustakaan, kita bawa. Nah, seperti itu biasanya anak mendengar. Nah, kata-kata positif seperti itu biasanya sering didengar anak-anak ya di kelas, sehingga keyakinan kelas salah satunya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang positif di kegiatan sehari-hari. Kalau pada saat yang terlihat ini berempati terhadap perasaan orang lain, ada teman yang sakit atau sakit bahkan terjatuh, nah kita berempati, anak-anak saling menolong gitu ya. Apa yang terlihat, apa yang dilihat anak itu bisa ditimbulkan atau bisa dikeluarkan sikap anak tentang budaya positifnya, yaitu dengan cara menolong. Kemudian berperilaku tidak harus mencari teman yang butuh bantuan kemudian kita bantu, kita tolong, tapi dengan tersenyum ramah, saling menyapa, ya itu sudah wujud budaya positif. Nah, ini peraturan keyakinan kelas di sini ada, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker,
Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan atau biasa yang kita himbaukan ke anak-anak. Tetapi untuk keyakinan kelas, nah, keyakinan kelas sudah masuk ke dalam tahap dia masuk ke profil pelajar Pancasila. Dia masuk ke sifatnya apa, gitu, karakternya apa. Contoh seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, meminjam setelah meminjam pensil atau buku temannya dikembalikan kepada yang punya. Nah, itu merupakan contoh sikap tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keselamatan, ya, menghormati orang lain. Kemudian tahapan yang berikutnya ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, guru itu diposisikan sebagai siapa saja, ya. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan, ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah sebagai pemukul, pemula merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau guru atau orang tua sebagai penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pada posisi penghukum ini, guru biasanya menerapkan dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, biasanya seperti itu, atau kamu selalu saja salah, ya. Dan lebih menekankan ke anak bahwa anak itu mendapat hukuman dari guru, begitu, ya, lebih ke negatif kalau ini, ya. Selalu pasti yang pakai selesainya, nah, begitu. Kalau anak mengerjakan tugasnya lama diselesaikan, nah itu guru pasti ada yang seperti itu. Dan bahkan saya pun juga sebelumnya merasa ternyata saya selama ini berbicara atau mengeluarkan kata-kata dengan anak-anak itu ternyata kurang pas, begitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu, begitu. Jadi hanya menekan siswa. Kalau pada posisi pembuat merasa bersalah, ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan kebeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut itu seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, apabila siswa kita melakukan kesalahan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, nah? Atau bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu di sekolah seperti ini, nah, seperti itu. Berarti kalau kita mengutarakan seperti ini pada siswa, berarti otomatis siswa itu sudah disuruh untuk merasa bersalah, gitu. Dan posisi ini, siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ternyata kembali ke psikologi anak, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, mengajak siswa. Guru bisa posisi teman ini, guru bisa negatif maupun positif. Positifnya di sini guru berhubungan baik terjalin antara guru dan murid. Jadi mungkin murid merasa nyaman dengan guru, ya, karena merasa seperti dengan teman, gitu. Contohnya, ayo bantu ibu demi bapak, ya, misalnya itu, atau demi ibu bisa ke sana tolong bantu. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini, dan seperti itu. Jadi
negatifnya, guru tidak membantu, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi gitu, kalau misalnya suatu saat murid merasa kecewa, jadi merasa saya pikir selama ini ibu guru ini, bapak guru ini seperti teman saya, tapi ternyata tidak. Gitu. Kalau suatu saat guru sudah tidak ada waktu untuk menjadi teman, gitu. Jadi anak merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha, sehingga timbul murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang menurut murid itu seperti teman dia. Gitu. Kemudian guru sebagai pemantau atau memonitor atau mengawasi. Ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan dengan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya seperti, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pada posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau klik catatan daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir ini posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya pada posisi manajer ini, kata-kata yang bisa kita dengar adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, gitu ya, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini, apa kamu, jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu, nah, gitu ya. Mengatur perilaku seseorang kalau manajer. Nah, ini adalah beberapa contoh 5 posisi kontrol, ya. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika motivasinya guru berbuat, atau misalnya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, menyindir, itu berarti guru itu sebagai penghukum, ya. Bahkan sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Begitu ya. Kalau misalnya guru sebagai penghukum itu tadi menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, ya, dengan kata-kata yang menyakiti, itu hasilnya, dampaknya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan bisa berbohong. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada kata-kata seperti itu, berarti anak langsung menjudge dirinya, menghakimi, wah berarti saya ini bersalah, gitu, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah di pelajaran ini, kamu sekarang tidak bisa melakukan kebenaran seperti ini. Nah, itu berarti kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sebagai penghukum. Ya, alangkah baiknya apabila kita bisa menjadi manajer yang lebih bisa mengontrol diri anak agar anak bisa menyelesaikan masalahnya. Contoh di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dengan cara apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian guru sebagai penghukum itu ternyata bisa juga anak-anak dihukum oleh penghargaan. Ternyata reward atau penghargaan yang kita berikan kepada anak itu 100% sebetulnya tidak baik, ya, kalau dalam jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu pasti ada pengaruhnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan atau reward kepada anak itu ternyata tidak efektif,
tanggungan, menurunkan kualitas. Penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik atau tujuan disiplin positif tadi. Ternyata memberikan reward atau penghargaan kepada anak secara terus-menerus, lama-kelamaan anak akan merasa, wah sudah saya mendapat penghargaan, saya dipuji Pak Guru, mendapatkan reward dari guru. Akhirnya besok kemudian hari anak tidak akan semangat, mematahkan kreativitas dia. Dia tidak terpacu ya untuk lebih berkreasi. Contoh untuk pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi sebelum memberikan penghargaan sebaiknya atau alangkah baiknya jika kita memberikan apresiasi kepada anak dengan contoh kata-kata seperti kemarin saya perhatikan kamu ini berseri-seri lagi sedih begitu. Jadi itu dengan apresiasi seperti itu anak merasa mendapatkan empati yang besar dari guru ya. Kemudian anak melakukan pekerjaan atau menghasilkan karya, saya menghargai hasil pekerjaan kamu walaupun nilainya tidak memuaskan. Dan itu berarti anak merasa dipedulikan begitu, anak merasa diperhatikan oleh gurunya. Kemudian terima kasih ya untuk bantuannya tadi, terima kasih anak-anak untuk semangatnya hari ini, dan bila kebajikan yang ditimbulkan di situ rasa tanggung jawab. Nah ini tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat kemudian dihukum dengan cara menulis tulisan saya tidak akan terlambat lagi di buku sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, nah seperti itu. Jadi kita bisa membedakan nanti efeknya ini jadi hukuman ke anak atau konsekuensi anak yang nanti bisa dirubah anak itu sendiri. Kalau hukuman pasti anak akan merasa tidak nyaman. Itu kalau seperti ini saya mendapat tugas banyak begitu. Kalau konsekuensi, kalau di sini ada kalimat konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJUK. Ini konsekuensi karena pelajaran olahraga itu di lapangan, sehingga kalau terlambat konsekuensinya mengitari lapangan olahraga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini hukuman ini ya, karena anak di kelas tapi kenapa disuruh push up di luar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, termasuk konsekuensi ya, karena belajar itu tidak dengan membawa minum begitu. Jadi kalau belajar sambil makan atau sambil minum, nanti konsekuensinya bisa ketumpahan, bisa basah begitu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi bisa dibedakan. Nah, ini ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Contoh ada anak yang iseng kemudian mencoret buku temannya, konsekuensinya apa? Dia harus mengganti, atau konsekuensinya dia harus menghapus coretan itu karena dia sudah iseng. Ya, gimana? Nah, di perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh seperti tadi, bahwa minuman tumpah di kelas, dia merasa tidak nyaman pada saat minumnya tumpah di kelas. Mau tidak mau anak harus melap atau mengambilkan untuk membersihkan. Dalam jangka waktu pendek, hanya di hari itu saja anak merasa tidak nyaman, tetapi dia sudah bertanggung jawab untuk membersihkan. Jika untuk hukuman, pasti
pasti akan selalu diingat. Ya. Dalam waktu lama gitu. Kemudian dampaknya anak akan membenci kedisiplinan kalau hukuman itu, ya pasti kalau sudah merasa pernah dihukum, aku nggak mau dihukum lagi gitu. Akhirnya terus mungkin anak menjadi lebih masa bodoh atau cuek. Konsekuensi kalau anak menghargai disiplin. Nah, lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang menggagalkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 2004, adapun ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, secara mudahnya ada segitiga restitusi. Ini lebih mudah dipahami, ya. Segitiga restitusi ini ada 3. Di samping kiri validasi kebutuhan, kemudian yang akan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Seperti sebelah kiri validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh pada anak yang bermasalah, kita tanyakan, kamu mesti punya masalah. Kalau kamu punya alasan ya melakukan hal seperti ini, nakal dengan teman, pasti alasannya ada. Apa alasannya? Dan menanyakan ke anak seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati dari awal pembelajaran? Nah, ya. Jadi anak diajak kembali mengingat keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Guru juga melakukan kesalahan. Jadi anak itu dirinya distabilkan dengan cara itu. Tidak hanya kamu yang salah, guru, Pak Guru dulu saat usia kamu juga pernah melakukan hal yang sama, gitu. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kembali lagi ke keyakinan, sehingga anak disuruh untuk memilih, itu tadi, ya. Memilih atau kita menawarkan. Jadi bukan paksaan kamu harus menjadi seperti ini. Nah, ini budaya positif segitiga restitusi. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam
Adinda sudah datang tepat waktu? Tidak, tidak terlambat. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Salah itu manusiawi. Itu juga pernah melakukan kesalahan, itu juga pernah terlambat ke sekolah untuk mengajar. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi agar Adinda tidak terlambat lagi ke sekolah. Adinda pasti punya alasan kenapa Adinda terlambat ke sekolah. Hari ini saya terlambat waktu, makanya saya terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu kenapa Adinda terlambat bangun? Saya juga malam suka main HP. Saya belajar sampai lupa waktu dan pulang malam. Oh, jadi penyebab Adinda terlambat ke sekolah itu karena Adinda terlambat bangun disebabkan Adinda tidurnya larut malam. Kira-kira datang terlambat sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Adinda masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu, tidak akan membuang kebersihan dan tidak mengganggu teman. Kira-kira hal apa saja yang dapat Adinda lakukan untuk mencegah Adinda terlambat datang ke sekolah? Tahun lebih awal dari tidur dengan malam, mulai bermain HP, memasang alarm, jika alarm tidak akan saya. Kira-kira kapan Adinda akan memulai melakukan hal-hal yang Adinda sebutkan tadi? Mulai dari itu saya akan tidur lebih awal. Ya, terima kasih ya nak, karena Adinda sudah mau melakukan perubahan keadaan lebih baik. Ibu harapkan selanjutnya dan di masa depan Adinda akan menjadi anak yang lebih taat Tuhan dan lebih bertanggung jawab. Maksudnya berubah dari ini maksudnya.
contoh penyelesaian kasus 1 dan 2 atau melaksanakan restitusi sedikitnya di dalam evaluasi kasus pertama terlambat datang ke sekolah dan kasus yang kedua makan di dalam kelas. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata dari realitas kebutuhan teori kontrol tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak memaksakan orang itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kacamata setiap orang berbeda. Sehingga kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Nah, ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut Joyce Theory. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kepuasan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan dirian, dan kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Demikian Bapak Ibu Guru, itu tadi sedikit budaya positif aksi nyata dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan, dan semoga selalu sehat. Salam penggerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak paparan dari aksi nyata CPB usia hari ini. Di bawah waktunya kita akan menutup acara siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Salam sehat, salam berkah.